Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat digital, Merdeka Digital. Pada video kali ini, saya akan menginformasikan, mengabarkan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan bagaimana atau seperti apa syarat guru, kepala sekolah, penilik sekolah, dan pengawas sekolah, khususnya di jenjang pendidikan anak usia dini, agar betul-betul guru KS, PS, dan penilik ini sesuai dengan standar teknik pelayanan minimal pendidikan, sehingga betul-betul berkualitas di satuan pendidikan. Sebelum saya menyampaikan ini, silakan Bapak Ibu like, komen ya, atau share kepada teman-teman para pendidik sehingga ini nanti akan menjadi wawasan yang penting ya. Nah, di dalam Permendikbudristek Republik Indonesia nomor 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan, di dalamnya saya hanya akan mengambil terkait dengan bagaimana syarat pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan agar betul-betul berkualitas ya. Saya akan mengambil di halaman 16 ya. Di halaman 16 ini, di bagian keempat, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan anak usia dini. Khusus untuk di video kali ini, khusus di satuan pendidikan anak usia dini. Sehingga Bapak Ibu yang berada di Pangkalan PAUD ini akan lebih mengetahui bagaimana kualitas yang harus dipersyaratkan untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Di pasal 22 dan seterusnya, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 yang huruf B pada pendidikan anak usia dini terdiri atas 1. Jenis pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah pendidik dan tenaga pendidikan. Berikutnya, jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A merupakan guru pendidikan anak usia dini. Itu jenis pendidiknya adalah guru pendidikan anak usia dini. Kemudian jenis tenaganya apa saja di pendidikan anak usia dini? Itu satu adalah kepala satuan pendidikan anak usia dini. Kemudian yang kedua adalah pengawas sekolah atau penilik PAUD. Itu ada dua jenis ya. Kemudian kualitas yang dipersyaratkan apa untuk menjadi guru yang berkualitas ya, di ayat 4 itu. Yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 4 atau sarjana S1 bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, dan psikologi. Jadi tidak hanya S1 PAUD saja yang dipersyaratkan, tetapi juga S1 bimbingan konseling bisa masuk di PAUD, kemudian juga sarjana psikologi. Kemudian yang B adalah memiliki sertifikat pendidik untuk pendidikan anak usia dini. Yang berikutnya, yang kelima adalah bagaimana kualitas tenaga kependidikannya di PAUD. Kualitas tenaga pendidikannya pertama adalah kepala satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Berasal dari guru. Kemudian memiliki sertifikat pendidik.
memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 tahun. 4. Memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Jadi harus tamat pada pendidikan atau diklat CKS atau sudah memiliki sertifikat guru penggerak. Ini untuk kepala satuan PAUD. Kemudian kalau pengawasnya bagaimana? Pengawas sekolah di PAUD memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 4 atau sarjana S1 kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi. Dan yang kedua adalah berasal dari guru. Jadi pengawas itu tidak harus dari kepala sekolah, tapi dari guru juga bisa. Kemudian memiliki sertifikat pendidik. Dan 4. Memiliki surat tanda tamat pendidikan atau diklat CPS calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak. Jadi sertifikat guru penggerak ini penting sebagai syarat kepala sekolah, sebagai syarat kepala PAUD ya. Kemudian syarat juga sebagai pengawas. Kemudian penilik seperti apa kualifikasinya? Penilik ini lebih sederhana. Yang penting memiliki kualifikasi akademik paling rendah D4 atau sarjana S1. Ini lebih sederhana ya. Kemudian berikutnya jumlah pendidik. Ya, jumlah pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diukur dengan kecukupan jumlah guru ASN terhadap jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, misalnya dalam satuan pendidikan, misalnya ada 5 atau 3 ya, misalnya 3 kelas atau 3 rombongan belajar, berarti minimal gurunya ada 3, itu misalnya begitu. Kemudian jumlah pengawas sekolah atau penilik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diukur dengan rasio pengawas sekolah dan penilik terhadap jumlah satuan pendidikan anak usia dini. Pertanyaannya rasionya itu berapa? Nah, ada di aturan tahun 2011 di nomor 6 ya, nomor 6 2011 tentang pengawas. Ini di sini di pasal 5 tentang sasaran pengawasan bagi setiap pengawas sekolah. Ini di sini tercantum, mudah-mudahan ini masih berlaku ya. Untuk taman kanak-kanak atau Raudhatul Atfal dan sekolah dasar madrasah ibtidaiyah paling sedikit atau minimal 10 satuan pendidikan dan atau 60 guru. Jadi 10 satuan pendidikan dan atau 60 guru ya. Ini rasionya ya. Jadi 1:10 atau 1:10 untuk guru. Demikian teman-teman terkait dengan bagaimana kualifikasi kualitas di satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan. Demikian, mudah-mudahan ini kabar yang penting bagi Bapak Ibu di Pangkalan PAUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.